Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Uji KI kuadrat pada variabel status ekonomi dan status pekerjaan terhadap perilaku ibu dalam menggunakan jamban. Sebelum masuk pada inti, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Irsas Eko Wilantara. Yang kedua, Ermaliani. Yang ketiga, Ade Ferientik. Yang keempat, Neni Sandisa Smita. Dan kelima, Miska Heria. Uji Chi-square bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data atau menguji hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik lainnya. Kegunaan uji Chi-square yang pertama, identity test atau hubungan dua variabel, yang kedua homogeneity test atau homogenitas antara subkelompok, dan yang ketiga goodness of fit, kesesuaian antara pengamatan dengan parameter yang dispesifikasikan. Prinsip dasar uji Chi-square adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan hubungan yang bermakna. Sebaliknya, bila nilai frekuensi observasi dengan frekuensi harapan berbeda, maka dikatakan ada perbedaan atau hubungan yang bermakna. Syarat uji Chi-square. Yang pertama, tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai 0. Kedua, sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5. Yang ketiga, maksimal 20% dari jumlah sel. Yang keempat, nilai yang diambil adalah continuity correction. Syarat uji Chi-square bila tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatif. Yang pertama, alternatif uji Chi-square untuk tabel 2x2 adalah uji Fisher. Alternatif uji Chi-square untuk tabel 2x K adalah uji Kolmogorov atau Smirnov. Dan yang ketiga, alternatif uji Chi-square untuk tabel selain 2x2 dan 2x K adalah penggabungan sel akan terbentuk suatu tabel B dan K yang baru. Uji hipotesis yang dipilih sesuai dengan tabel B kali K yang baru tersebut. Sebagai contoh, kita akan coba menganalisa sebuah data yang berjudul karakteristik responden jamban sehat. Uji kuadrat pada variabel status ekonomi dan status pekerjaan terhadap perilaku ibu dalam menggunakan jamban. Lakukan uji Chi-square dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, pilih cross tab, masukkan variabel independen yaitu status ekonomi dan status pekerjaan ke dalam kolom row, dan variabel dependen menggunakan jamban ke dalam kolom. Klik statistik, lalu beri tanda checklist pada Chi-square dan raise, kemudian continue, lalu klik cell, beri tanda checklist pada observed dan row, kemudian klik continue, lalu klik OK. Dari hasil output SPSS tersebut, status ekonomi terhadap perilaku menggunakan jamban sehat dapat kita lihat bahwa tidak ada nilai sel yang observasinya bernilai 0, dan tidak ada nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% jumlah sel, maka yang diambil adalah continuity correction, yaitu 0,001 dengan odds ratio 4,218 dengan CI antara 1,821 sampai 9773. Interpretasi dari hasil tersebut ialah pada hasil output diperoleh bahwa p-value sebesar 0,001, dengan demikian bahwa p-value lebih kecil dari alpha, sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara status ekonomi terhadap perilaku penggunaan jamban sehat. Yang kedua, perbedaan rata-rata keluarga dengan status ekonomi cukup terhadap penggunaan jamban sehat sebesar 4,218 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang memiliki status ekonomi kurang. Dan yang ketiga, di populasi dengan pada derajat kepercayaan 95%, pada kelompok keluarga yang memiliki status ekonomi cukup dengan menggunakan jamban sehat antara 1,821 sampai 9,773 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai status ekonomi kurang. Dari hasil output tersebut, kita bisa menganalisa bahwa pekerjaan terhadap perilaku ibu menggunakan jamban sehat dapat dilihat bahwa tidak ada sel yang nilai observednya bernilai 0, dan tidak ada nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel, maka nilai yang diambil adalah continuity correction, yaitu 0,438 dengan odds ratio 0,5 dan CI antara 0,140 sampai 1,782. Interpretasi dari hasil tersebut ialah pada hasil output di atas, p-value sebesar 0,438, dengan demikian p-value lebih besar dari alpha, sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara status pekerjaan ibu terhadap perilaku penggunaan jamban sehat. Kedua, perbedaan rata-rata ibu yang bekerja terhadap penggunaan jamban sehat sebesar 0,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Dan yang ketiga, pada derajat kepercayaan sebesar 95%, pada ibu yang bekerja dengan menggunakan jamban sehat antara 0,140 sampai 1,782 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Kita bisa lihat sama-sama tabel penyajian antara hubungan status ekonomi dalam penggunaan jamban sehat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat sama-sama untuk tabel hubungan status pekerjaan terhadap perilaku ibu dalam menggunakan jamban sehat. Dari analisa data di atas, dapat kita simpulkan bahwa status ekonomi ibu berpengaruh dalam penggunaan jamban sehat.
sedangkan status pekerjaan ibu cenderung tidak berpengaruh dalam penggunaan jamban sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih kami mohon maaf, dan kepada Ibu Najma kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.